本君苦修禁制1000年，老夫绝不会放过你！定要好好招待招待你们。恐慌之气，那个化神老怪，恭贺主子！发现是必然的，不过会不会发现神识之拳修得大成？人王在他后面，他未必猜得到是我。 Halo Sobat, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime Renegade Immortal episode 31. Sekali lagi Mimin ingatkan kalau video ini mengandung spoiler dari novel dan sedikit ada perbedaan dengan animasi Donghua-nya. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Wang Lin telah memasuki melewati celah dan melihat ke arah gunung yang begitu menjulang tinggi dan tidak tahu berapa lama ia akan sampai ke puncak serta bahaya yang akan datang. Wang Lin tidak ingin mengambil resiko tersebut, ia berbalik ke kaki gunung untuk mempelajari batasan yang berada di sana. Karena ia tahu jika menerobos paksa maka tidak ada harapan untuk sampai ke puncak sebab semakin tinggi mendaki gunung maka batasan akan semakin kuat. Maka dari itu ia ingin meneliti batasannya sendiri. Sesampainya di sana Wang Lin mulai mempelajarinya batasan tersebut dari rerumputan yang ada di situ dan memiliki tatanan barisan tersendiri. Beberapa hari berlalu tiba-tiba saja tangan kanannya bergerak mengikuti rerumputan dan ketika mencapai batas tertentu ada cahaya merah yang menariknya. Wang Lin pun langsung menarik kembali hingga cahaya merah itu menghilang. Melihat itu membuat Wang Lin bersemangat dan percaya jika memiliki waktu lebih banyak maka dia dapat menerobosnya. Dalam 1 bulan juga sudah berlalu Wang Lin tenggelam dalam penelitiannya sendiri. Dan mencoba masuk kembali seketika rumputan bergerak menjadi benda tajam dan menghilang di dalam kabut merah. Akan tetapi Wang Lin dapat menghentikan dengan begitu mudah. Karena ia mengerti pembatasan itu, setelah itu cahaya merah keluar membuat jalur menuju keluar batasan. Wang Lin pun tertawa karena ia dapat mengendalikan batasan tersebut. Lalu Wang Lin juga menambah lapisan agar orang lain yang sampai di tempat ini kesulitan untuk keluar. Di sisi lain juga ada Su Liqing dengan pemuda, ia berhasil melewati uji coba kedua karena ia mendapatkan uji coba air. Sedangkan untuk Su Liqing yang sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Mereka menatap awan tebal dan tak kunjung hilang selama 3 hari, ia terkejut karena sebelumnya awan ini tidak ada di sini. Su Liqing teringat dengan cara tuannya untuk menembus batasannya dengan mengorbankan beberapa orang untuk membuat celah. Akan tetapi celah itu tidaklah bertahan lama, jadi siapa cepat dia yang selamat ya. Su Liqing tidak segan-segan untuk menumbalkan dirinya. Akan tetapi ia tidak percaya diri dapat melewati celah itu. Karena waktunya yang begitu singkat, alhasil ia pun memilih untuk mempelajari batasan tersebut. Kembali ke Wang Lin yang sedang mendaki gunung dan sampai di tempat bebatuan hitam, Wang Lin pun langsung mempelajarinya kembali. Karena memiliki banyak larangan di gunung ini tidak adanya waktu sama sekali. Dalam sekejap mata sudah 7 tahun Wang Lin di sini untuk mempelajari banyak batasan yang terdapat di sana dan hampir merebut nyawanya. Beberapa kali saat dia mempelajarinya, namun perasaan ilahi dari Wang Lin tiba-tiba meningkat dan mencapai tahap dengan formasi inti. Dan di matanya terdapat bintang yang berkedip yang menyatakan itu adalah mata indera ketuhanan yang bisa diperoleh jika seseorang mencapai tingkat penguasaan tertentu dalam batasan tersebut. Sebenarnya di tempat ini mereka akan mengalami proses yang begitu panjang atau membutuhkan waktu yang begitu panjang sekitar ratusan tahun barulah bisa keluar dari tempat tersebut. Wang Lin pun terus berjalan dan membuat lapisan baru di setiap batasan. Wang Lin melihat awan dari kejauhan dengan kekuatan Wang Lin sekarang saja ia dengan begitu mudah memahaminya yang ternyata awan itu adalah batasan yang dimana awan itu tidaklah ada sama sekali. Masih sulit bagi seseorang untuk menghancurkannya. Wang Lin pun menggerakkan tangannya dan mengeluarkan bayangan tangan dan menyebar membuat lingkaran ilusi untuk menerobos awan tersebut. Lingkaran ilusi ini menghilang ketika masuk ke awan. Wang Lin menembakkan seberkas cahaya yang membuat kawan itu menghilang dan terlihat apa yang ada di dalamnya. Wang Lin langsung menganalisisnya. Setelah selesai Wang Lin melihat kembali ke awan itu dan melihat jembatan di dekatnya. Ketika ia melangkah ada pohon kecil yang tumbuh. Wang Lin langsung mundur karena merasa ada yang aneh dengan pohon tersebut. Wang Lin juga menyadari kalau itu adalah batasan yang dibuat oleh orang lain. Ia pun mengirimkan 3 lingkaran ilusi untuk mendobrak batasan pohon kecil.
Pohon kecil itu pun mulai bergetar dan batangnya mulai bengkok terbang ke arah Wang Lin. Dengan cepat dirinya pun mengambil pedang hitam dan membelah batang pohon tersebut dan terlihatlah wujud asli dari batang pohon yaitu kelabang dan berubah menjadi asap hitam. Untuk pertama kalinya dia melihat batasannya menggunakan makhluk roh. Wang Lin sadar siapa orang yang membuat batasan tersebut. Yang tak lain adalah Su Liqing. Di tempat tersebut Su Liqing dan salah satu pemuda yang ia bawa merasakan kalau semua batasan yang dibuatnya telah diserobot terus-menerus. Dia tidak mencurigai kalau Wang Lin yang berada di sana dan itu berjarak 5.000 kaki untuk sampai ke puncak untuk pergi ke persidangan ketiga. Kemudian juga di bawah kaki gunung datanglah seseorang lagi yaitu Kaisar Kuno yang baru selesai dari ujian coba api yang merupakan api adalah kelemahan alaminya. Akan tetapi di uji coba gunung ini tidak ada yang pernah bisa menghentikannya. Karena ia telah mempelajari tentang batasan selama 1000 tahun lamanya. Jadi ia berhasil menerobos batasan pertama dengan begitu mudahnya. Tetapi ia pun langsung kesulitan di perbatasan kedua dan mengira kalau batasan itu dibuat oleh Su Liqing. Padahal itu adalah milik dari Wang Lin yang sebelumnya dia selalu remehkan di awal-awal, dan sekarang dia mengalami kesulitan. Wang Lin yang merasakan batasannya telah dilewati namun ia tertawa dingin karena ia telah menaruh banyak sekali batasan di sana. Pergerakan Wang Lin melambat karena perbatasan yang ada di sana juga menjadi lebih kuat. Wang Lin butuh waktu yang lama untuk menganalisa kembali dan akhirnya Wang Lin berhasil melewatinya. Tersisa 6.000 kaki untuk sampai ke puncak. Akan tetapi ada kabut putih di hadapannya sebelum mencapai puncak tersebut. Saat mendekati puncak Wang Lin menjadi begitu gugup. Karena orang yang di depannya ini akan menunggunya. Jika dia gagal untuk menerobos Wang Lin menghilangkan hawa kehadirannya dengan berencana membiarkan orang di belakangnya ini melewatinya untuk membukakan jalan untuknya. Wang Lin akan memanfaatkan kemampuan dari orang tersebut. Singkat cerita orang yang di belakang Wang Lin itu sudahlah tiba yang tak lain adalah Kaisar Kuno yang marah-marah karena batasan yang dibuat oleh Wang Lin membuat dirinya benar-benar memakan banyak waktu. Kaisar Kuno yang melihat batasan di sana juga langsung mengeluarkan 4 bendera putih dan mengeluarkan ular putih yang ke arah Wang Lin. Namun di sini Wang Lin sengaja tidak memberikan pertahanan ataupun penyerangan. Dia pun tetap tenang karena dirinya percaya dengan tekniknya sendiri. Ular itu pun mendarat di salah satu batasan yang dibuat oleh Wang Lin dan menunjukkan salah satu jalan kecil. Kaisar Kuno yang melihat itu menyimpulkan bahwa itu adalah metode jebakan yang begitu licik. Kaisar Kuno melanjutkan untuk menembus batasan. Ia terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba membuatnya begitu kesal. Kaisar Kuno pun mulai berjalan dan tak lama dari itu beberapa jebakan juga aktif. Walaupun dilewati dengan begitu mudah akan tetapi masih bisa untuk melukainya. Wang Lin menciptakan lingkaran ilusi lain yang mengeluarkan segudang bayangan. Seketika semua batasan yang ditempatkan oleh Wang Lin langsung aktif. Itu langsung membuat Kaisar Kuno begitu marah kesal dan juga benci kepada Wang Lin. Karena batasannya benar-benar menyulitkan dirinya untuk mencapai batasan ketiga, dia tidak menyangka kalau Wang Lin bisa sehebat ini dalam melakukan pembatasan. Dia mengakui kalau dirinya ini telah meremehkan kekuatan dari Wang Lin sejak dari awal. Seharusnya dia haruslah waspada kepada Wang Lin. Di sini Kaisar Kuno yang menyadari dia pun langsung berlari keluar. Sementara itu sinar lampu warna-warni dari atas muncul di lereng gunung yang membuat Kaisar Kuno menjadi begitu pucat. Nah sampai di sini dulu bocoran Renegade Immortal episode 31-nya yang saya bocorkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menghibur Anda dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.